apa sih teman-temannya sih dari bisa. Dan bangunan kita kan sampingnya sini enggak tapi di sini minggu di sini sahabat-sahabat YouTuber, disinilah gerbang koin untuk menuju baratnya menuju ke beliau. Ini ya saya khususkan, bukan saya khususkan sama enggak, ini khusus orang-orang yang tahu. Disinilah gerbang koin untuk masuk ke kerajaan atau ke tempat pesantren beliau. Disinilah, di sini ataupun di dalam insya Allah sama. Tinggal bagaimana kita menyikapi semuanya. Yang penting semuanya kita niatkan ibadah untuk Allah. Saya akan tunjukkan tapaknya Mak Lampir, bahwa Mak Lampir pernah datang ke sini, pernah melawan beliau juga, mengganggu pondok pesantren beliau di sini. Inilah gerbang, dulu ada gerbang ibaratnya kayak terowongan, itu yang tertutup batu besar itu dulu itu terowongan, itu ada gua sampai bisa menerobos sampai ke makam Bahangwana. Itu ada 2 jalur, ada yang ke kanan sama Cikantung, ada yang sampai ke Mahanggawana. Di situ, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa Sayyid Abdul Ghaffar, siapa beliau. Ini ibaratnya menurut versi saya dari santri beliau, santri beliau yang setia mendampingi beliau, yaitu Pangeran Sabang Kelana. Beliau bercerita bahwa Sayyid Abdul Ghaffar dulu datang ke Tegal. Ke Tegal ini beliau diutus oleh ayahandanya, yaitu Panembahan Senopati Mataram. Beliau disuruh diutus karena ada pemberontakan dari Jawa Barat yang dipimpin oleh pemberontak Pasingsingan. Beliau diperintahkan ayahanda beliau, wahai putraku Sayyid Abdul Ghaffar, sedang ada pemberontakan dari daerah Jawa Barat dipimpin langsung oleh Pasingsingan. Aku perintahkan kamu tumpas gerombolan Pasingsingan, kamu tumpas habis nanti. Tapi kalau kamu tidak bisa membunuh Pasingsingan, kamu tidak boleh pulang. Kemudian Pangeran Purbaya turunlah, Pangeran Purbaya ke daerah Tegal dengan nama, untuk mengelabuhi nama beliau bahwa beliau adalah putra seorang raja. Beliau memakai nama samaran yaitu Kijaduk, atau ada yang manggil juga Pangeran Selarong. Karena beliau suka berada menjelusuri hujan, menjelarong. Setelah itu beliau terus bertemulah antara Sayyid Abdul Ghaffar dengan Pasingsingan. Terjadilah pertempuran dan kemudian Pasingsingan mengakui kehebatan Sayyid Abdul Ghaffar. Kemudian Pasingsingan bersujud memohon ampun dan beliau meminta agar dijadikan pengikut beliau. Merasa bahwa Sayyid Abdul Ghaffar tidak bisa memenuhi amanat dari ayahandanya, tidak bisa membunuh Pasingsingan karena Pasingsingan sudah bertobat. Akhirnya Pangeran Purbaya tidak melanjutkan untuk pulang ke keraton lagi. Pangeran Purbaya tinggal di Tegal sini. Kemudian Ki Gede Sebayu di Danawarih, itu perjalanannya ada menyambung. Ki Gede Sebayu membangun sebuah bendungan antara Danawarih dan Kaligung. Di situ terus Ki Gede Sebayu ingin membangun sebuah masjid. Beliau beristikharah, ditemukanlah sebuah jati bahwa kalau pengen mendirikan sebuah masjid kasepuan, Ki Gede Sebayu diharuskan mengambil salah satu jati di desa Jatilawa, sekarang Jatimulya, di daerah dekat Lebak sini kok. Disitulah ada sebuah jati di desa Jatimulya, sekarang dinamakan Jatimulya, makanya kemuliaan jati situ. Nah disitulah disuruh mengambil yang namanya Soko Guru. Jati melambangkan kasajatian.
diadakanlah sayembara. Sayembara, datanglah seluruh para kesatria, seluruh para jawara, semuanya dikumpulkan di daerah Dukuh Preman. Di daerah Bigip sana kan ada desa Preman. Kenapa dinamai desa Preman? Dulu sejarahnya semua jawara-jawara, semua berandal-berandal yang mengikuti sayembara itu dikumpulkan di situ, para mantri-mantri, akhirnya dinamailah Dukuh Preman. Setelah itu santri pendekar itu sejumlah 24 dunia. Terus datanglah Pangeran Purbaya mendaftarkan dirinya, maka lengkaplah ke 25 satria selawe. Maka itu akhirnya dicanangkan bahwa ini 25 ini kesatria ini menjadi penutup. Akhirnya disitulah dinamakan Selawe, atau karena orang Jawa, orang sini akhirnya ngomongnya Selawi. Nah, ada perlombaan pemangkasan pohon jati dilakukan, yaitu di desa Babakan Lebak Siu. Disitulah Pangeran Purbaya memotong jati. Jatine dibabak, akhirnya jadi desa Pedukuhan Babakan. Nah, menurut cerita seperti itu. Terus setelah jati itu dibabak habis, tatalannya itu pating pencolot. Terlemparlah bekas tatalan itu, ada yang dimbah dagan, ada yang jadi randu alas, pohon randu alas, ada yang ditaruh, ada semuanya menancap bekas tatalan dari seorang kesatria. Ilmu apakah yang dipegang oleh Pangeran Purbaya untuk memutuskan pohon jati itu, untuk menebang pohon jati itu, termaktub dalam kitab Sot Mala, yaitu Alif La Mim Sot. Disitulah setelah itu Pangeran Purbaya akhirnya menang dan mendapatkan putri beliau, yaitu Nyi Roro Giyanti Subalaksana. Beliau menikah dan anak Ki Gede Sebayu kemudian diangkatlah menjadi seorang Umarok. Ki Gede Sebayu merasa dirinya sudah tua, menyerahkan tampuk kepemimpinan Kabupaten Tegal kepada beliau anaknya sendiri, yaitu Sunan Hanggawana. Dulu beliau bukan bernama Hanggawana tapi Jagawana, artinya yang menjaga hutan. Makanya bisa kita ambil pelajaran dari situ bahwa umarok dan ulama itu dari dulu sudah beriringan. Umarok dan ulama sudah Masya Allah dari dulu. Maka dari itu kita ambil pelajaran dari para wali-wali Allah. Tapak-tapak wali ini kita ambil pelajaran. Bukan saya sok pintar ataupun sombong ataupun tidak. Saya hanya seorang cucu, saya hanya seorang cicit yang tidak mau kalau sejarah itu hilang. Saya tetap pegang teguh ajaran Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena ini bekal untuk anak cucu kita. Nanti siapa yang akan memberikan kebanggaan kalau tidak ada yang bisa menceritakan tentang sejarah? Maka dari itu, ikut terus channel YouTube GS Noval Karni. Kita ambil hikmah pelajaran dari semuanya, bahwa kita harus sabar, kita harus istiqomah. Tidak selamanya semua masalah harus kita selesaikan dengan taring kita. Nah, tapi mari kita belajar untuk selalu sabar. Padahal Pangeran Purbaya itu utus oleh ayahnya untuk membunuh Pasingsingan. Tapi karena Pasingsingan sudah menyerah, sudah merasa bahwa Pangeran Purbaya, saya kalah denganmu, saya mau jadi pengikutmu. Itulah dengan keluasan adab beliau. Beliau mengampuni Pasingsingan. Beliau merelakan dirinya tidak bisa kembali ke keraton. Semua demi siapa? Semua demi sesama. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar, kita sebagai anak cucu. Nah, mari kita kenali para wali-wali Allah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan
perjuangan pahlawan-pahlawannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal sosok-sosoknya. Kita cari referensi-referensi terus. Kita cari. Nanti kita jadikan buku kalau bisa kita ceritakan anak cucu kita agar tidak hilang. Daripada nanti diakui oleh bangsa lain. Mari kita sebagai anak cucu kita melestarikan yang sudah ada. Kita meneruskan syiar beliau, tidak usah merubah ataupun yang lain, insya Allah sesuai tatanan sudah beliau tata semua para wali-wali Allah. Terima kasih sahabat. Jangan lupa terus ikuti perjalanan Tapak Wali GS Nova Al-Karni. Salam putra setia sejati Tapak Wali. Salam kebaikan, jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam.